Halo, Anda menyaksikan live breaking news hari ini. Bersama kami, kelompok 2 konseling adiksi. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, pada Kompas oleh Agui DAD 25 Maret 2023 bahwa memberikan peringatan ada 4,8 juta penduduk terpapar narkotika. Total rentang usia 15-64 tahun, ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba sepanjang 2022 sampai 2023. BNN mengungkapkan 768 kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka sebanyak 1.209 orang. Pemirsa, adapun berita selengkapnya yang akan kami sajikan sebagai berikut. Nah guys, tadi itu sedikit cuplikan kasus penggunaan narkotika di Indonesia. Sebelum masuk ke inti penjelasan mengenai narkotika, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kami dari kelompok 2 konseling adiksi yang terdiri dari Aida Arifah Nur, Aklima, Anisya Ulfa, Dina Khaliza, dan Jumatri. Dengan dosen pengampu, Ibu Erwita Ika Violina, SPD, MPD. Yuk, sama-sama kita saksikan penjelasan mengenai nafza. Disimak benar-benar ya teman-teman. Check it out. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu adiksi narkoba? Pernah dengar tidak? Nah, tenang saja, di sini kami akan kenalkan apa itu adiksi narkoba. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita akan kenalan dulu ya dengan nafza. Nah, nafza itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis. Dan nafza ini dibagi menjadi 3 jenis loh guys, yaitu ada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ketiga hal tersebutlah yang mengacu pada kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan. Dan contoh dari narkotika itu sendiri adalah opium, kodein, dan LSD. Selanjutnya, jenis psikotropika, yang diantaranya ada ekstasi, demerol, dan sabu-sabu. Sementara itu, contoh dari zat adiktif lainnya adalah kafein, alkohol, dan nikotin. Jadi teman-teman, narkoba merupakan obat atau zat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, mengakibatkan rasa kantuk, menurunkan serta menghilangkan rasa nyeri, hingga mampu menimbulkan ketergantungan. Nah teman-teman, kita masuk pada kategori zat adiktif. Nah, zat adiktif itu sama ya teman-teman dengan narkoba. Dan secara umum, zat adiktif dikategorikan dalam beberapa konteks berikut ini. Nah, yang pertama itu ada depresan. Depresan adalah obat yang menyebabkan perasaan rileks dan tenang. Contohnya ada kodein, heroin, morfin, valium, dan ganja. Nah, yang kedua teman-teman, ada stimulan. Stimulan ini adalah obat yang menginduksi rasa energi dan kewaspadaan. Contohnya ada ekstasi, epinefrin, methylphenidate, armodafinil, dan varenicline. Nah, yang ketiga teman-teman, ada halusinogen. Nah, halusinogen ini adalah obat yang menyebabkan penyimpangan persepsi sebagai halusinasi. Nah, contohnya yakni ada magic mushroom, dextromethorphan, DMX, kotamin, salvia, dan PCP. Nah, yang terakhir teman-teman, yang keempat ada opium. Nah, opium biasanya ada yang diresepkan dan ada juga yang ilegal teman-teman. Nah, contohnya ada oxycodone, hydrocodone, pentanilin, dan tependatol. Nah, teman-teman, itulah kategori zat adiktif yang perlu kita ketahui. Klasifikasi cara penggunaan nafza. Yang pertama, diminum atau ditelan melalui mulut. Ada penjenisnya yaitu L-theanine, MDMA, theophylline, ephedrine, theobromine,
tramadol, oxycodone, tapentadol, kodein, metadon, tranquilizer, sedatif hipnotik, DXM, ayahuasca, fensilidin, pil koplo, dan juga Lexotan. Yang kedua, disuntikan ke bawah kulit atau tangan. Adapun jenisnya yaitu oxycodone, fentanyl, putau, dan juga DMT. Yang ketiga, ditumbuk dan dicampurkan ke dalam makanan atau minuman, lalu dikonsumsi melalui mulut. Adapun jenisnya yaitu Salvia divinorum dan juga psilocybin. Yang keempat, disemprotkan ke dalam mulut. Jenisnya yaitu Sativex. Yang kelima, dicampur dengan rokok dan dihisap melalui mulut. Jenisnya yaitu cannabis. Yang keenam, memakai mulut dengan dimakan atau dikunyah. Jenisnya yaitu Salvia divinorum dan juga psilocybin. Yang ketujuh, dihirup melalui lubang hidung. Jenisnya yaitu cannabis dan juga thinner. Adiksi nafza itu berbahaya tidak ya? Jelas berbahaya dong. Karena nafza akan membuat seseorang menjadi candu. Dan ketika sudah candu, akan sulit mengontrolnya. Lalu, apa saja sih dampak adiksi nafza ini? Penasaran kan? Yuk, pantau terus videonya. Dampak adiksi nafza. Yang pertama, merasa tegang, gelisah, yang dimana saat seseorang mencoba narkoba, maka akan mengalami ketergantungan dan ingin mencobanya lagi. Hal ini membuat orang tersebut menjadi sering gelisah. Yang kedua, lamban dalam bekerja, di mana saat seseorang mengonsumsi narkoba akan membuatnya merasa melayang ataupun ngefly, sehingga ia selalu merasa ingin bersantai dan bersenang-senang. Hal itu dapat mempengaruhi kinerjanya dalam bekerja ataupun dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, perasaan tidak aman yang muncul akibat kecemasan dan kekhawatiran dikarenakan mengetahui jika narkoba sebenarnya tidak boleh disalahgunakan. Lalu yang keempat, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, yang dimana walaupun narkoba memberikan ketenangan dan perasaan melayang, hal itu hanya berlaku sesaat setelah penggunaan. Setelahnya, ketika pengaruhnya hampir habis, pengguna akan kehilangan ketenangan tersebut, lalu mengalami kesulitan berkonsentrasi dan perasaan sedih akan mulai muncul. Lalu yang kelima, ada gangguan kesehatan mental sebagai dampak negatif dari penggunaan narkoba jangka panjang. Hal ini disebabkan kandungan di narkoba yang bisa memicu gangguan di otak, baik dalam sistem saraf maupun fungsi otak. Hal ini dapat mengakibatkan otak akan mendapatkan pesan abnormal melalui jaringan. Bila syarat ini berlangsung, terdapat beberapa gangguan kesehatan mental yang kerap dialami oleh pengguna narkoba, mulai dari paranoid, depresi, gangguan kecemasan, gangguan panik, serta juga halusinasi. Oh iya gengs, kalau adiksi nafza ini akan berdampak langsung terhadap tubuh manusia juga loh. Antara lain berupa gangguan pada jantung, hemoprosik, traktur urinarius, otak, tulang, pembuluh darah, endorin, kulit, sistem saraf, paru-paru, sistem pencernaan, dan dapat terinfeksi penyakit menular seperti HIV, AIDS, hepatitis, herpes, dan juga TBC. Nah, berbahaya kan teman-teman? Sudah tahu kan kalau nafza itu berbahaya jika digunakan dengan sembarangan? Maka dari itu, jadilah pribadi yang dapat menolak nafza dengan say no to drugs.